Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 64. Lisa juga mengajarkan dengan sangat serius, bahkan terpikir sebuah ide yang berani. Kalau dia berhasil membawa Erwin yang kaya raya itu bergabung ke dalam perguruannya, gurunya pasti akan memujinya. Dan mungkin Erwin juga akan berinvestasi dalam promosi perguruan mereka. Sehingga perguruan mereka bisa dikenal oleh lebih banyak orang. Pada zaman dan masyarakat yang damai saat ini, seni bela diri tradisional sudah semakin memudar. Begini, Erwin meluncurkan sebuah pukulan ke depan sesuai dengan gerakan Lisa. Iya, betul. Terus ikuti saja gerakanku. Lisa bahkan lebih senang saat Erwin cepat tanggap. Seharian penuh Erwin berlatih tinju dengan Lisa, hingga berkeringat deras dan terengah-engah. Tapi nafas Lisa tidak banyak berubah, yang dapat dilihat bahwa stamina mereka berdua sangat berbeda jauh. Besok mulailah lari pagi jam 6 pagi, mulai dari 1 kilometer saja dulu, lalu perlahan dinaikkan nanti. Erwin mengangguk, karena ingin belajar bela diri maka otomatis dia harus mendengarkan kata-kata Lisa, bukan? Dalam beberapa hari berikutnya, Erwin mengikuti instruksi Lisa dan perlahan-lahan meningkatkan jarak lari paginya untuk melatih kekuatan fisik. Dalam hal tinju, Erwin belajar dengan cepat. Hanya ada 8 gerakan, jadi setelah mempelajarinya dia terus berlatih untuk membiasakan diri. Hingga yang tersisa hanya lawan musuh yang beneran. 10 hari kemudian, tenaga dan stamina Erwin secara keseluruhan sudah meningkat pesat. Dengan tambahan teknik tinju, melawan 2 atau 3 orang biasa seperti bukan masalah lagi baginya sekarang. Pada saat yang sama, para kru akhirnya selesai syuting. Jocelyn masuk ke dalam mobil dengan lelah. Begitu juga dengan Ameta, Erwin, dan Lisa juga masuk ke dalam mobil yang sama. Akhirnya bisa pulang dan tidur dengan nyaman. Setelah lama tinggal di hutan belantara, Jocelyn mulai rindu dengan ranjang besar empuk di rumahnya. Sudah tahu rasanya syuting di alam liar seperti ini kan? Lihatlah kamu makin kurus akhir-akhir ini. Kata Ameta dengan tidak tega, karena beberapa hari ini mereka sangat menderita. Bukan hanya tidak bisa makan dengan teratur, tetapi tidur mereka juga tidak nyenyak. Dia benar-benar sangat membenci Erwin. Aku akan membawa kalian makan di bagian barat kota nanti. Di sana ada banyak makanan yang enak-enak. Aku yang traktir, jadi makanlah apapun yang kalian mau. Erwin juga tahu bahwa Jocelyn sudah bekerja keras kali ini. Jadi dia berpikir untuk menghadiahinya. Dan dapat dilihat juga dari konten yang diposting Jocelyn di sosial media, kalau Jocelyn ini sangat suka makan. Dan ternyata memang benar. Begitu Erwin selesai berbicara, Jocelyn yang semangat lagi. Ini kamu yang bilang ya, jangan nyesel nanti. Kata Jocelyn dengan mata berbinar. Besok kamu lebih baik bawa lebih banyak uang, yaitu bisa makan sampai membangkrutkan kamu. Ameta mencoba mengingatkan. Pada saat yang sama juga berpikir dalam hatinya untuk makan sebanyak-banyaknya, untuk melampiaskan derita yang sudah dialaminya selama 10 hari ini. Jangan khawatir, makanlah sebanyak yang kalian mau, kata Erwin sambil tersenyum. Di Villa Mahkota di kota Bandung, Erwin dan Lisa akhirnya pulang ke rumah setelah lama menghilang selama lebih dari 10 hari. Dan merasa bahwa rumah tetaplah tempat yang paling nyaman. Tuan muda, Lisa udah balik ya? Apakah kalian mau mandi? Anita menyarankan begitu mencium bau aneh dari tubuh mereka. Tentu saja, aku belum mandi dengan bersih di hutan itu. Erwin juga merasa tidak nyaman. Lagi pula kondisi di hutan tidak terlalu baik. Jadi tidak mungkin bisa mandi setiap hari. Lisa di belakangnya juga berpikir begitu. Akan kusiapkan air mandinya. Anita berkata, dan ia ingin berjalan ke kamar mandi untuk menyiapkan air untuk Erwin. Biar aku saja, kamu pergi kirimkan kontrak yang sudah kubawa pada Deman, agar dia bisa mengurus prosedur akuisisinya. Erwin menyuruh Lisa untuk menyerahkan lebih dari selusin kontrak akuisisi kepada Anita. Yang membuat Anita sedikit terkejut. Tuan muda, Anda itu pergi syuting atau berbisnis? Anita membuka mulutnya dengan tak percaya. Kayaknya dua-duanya. Erwin tersenyum sedikit kemudian melanjutkan.
Sebelum kamu pergi nanti, bantu aku siapkan catatan masak. Dan beberapa pakaian ganti ya. Aku akan tinggal di luar beberapa hari. Aku akan membuatkan masakan enak untuknya. Lalu mencari kesempatan untuk memberitahunya tentang pembatalan nikah. Baik, Tuan Muda. Anita mengangguk patuh dan dengan cepat mengambil tindakan. Saat malam hari, Erwin membawa koper ke area Villa Fancy Garden di barat kota. Tetap masih ada banyak satpam yang berpatroli di sana. Tetapi jumlah orang yang lalu lalang jauh lebih sedikit. Tampaknya Austin ini sudah meningkatkan dengan cukup efisien. Ketika Erwin masuk, dia tidak perlu melapor pada satpam dan langsung masuk saja. Seperti Austin juga sudah memberitahu para satpam itu sebelumnya. Erwin datang ke pintu Villa Jocelyn dan dengan cepat membunyikan bel pintu. Setelah menunggu lama, Ameta yang memakai celemek berjalan dari dapur untuk membuka pintu. Melihat bahwa orang yang datang adalah Erwin, dia memasang ekspresi lagi. Kenapa datang lagi? Saat berbicara, matanya beralih ke koper di tangan Erwin. Jangan-jangan anak sialan ini bermaksud tinggal di sini. Begitulah yang difikirkan Ameta. Biar aku aja yang masak buat kalian. Sekalian aku mau sembunyi dari pengejaran Xavier. Erwin berkata sambil tersenyum, mencari dua alasan yang bagus, dan langsung mendorong sambil berjalan masuk tanpa menunggu jawaban Ameta. Aku belum setuju kalau kamu boleh masuk. Ameta sedikit kesal pada Erwin. Tante, biarkan dia tinggal di sini saja setengah bulan ini. Kalau tidak, masakanmu tidak bisa dimakan sama sekali. Suara Jocelyn berasal dari dalam, dan tepat di depan Jocelyn terdapat semangkuk telur goreng gosong, yang dilihat saja sudah tidak enak, apalagi memakannya. Baiklah. Demi masakan enak, Ameta untuk sementara waktu setuju agar Erwin tinggal di sini. Erwin berhasil memanfaatkan masakannya untuk tinggal di Villa Jocelyn. Keesokan harinya, Ameta dan Jocelyn tidur sampai siang, dan masih belum bangun juga. Dapat dilihat kalau tidur mereka berdua tidak nyenyak di pegunungan. Sehingga begitu kembali tidur di ranjang besar yang empuk, mereka merasa nyaman sampai serasa tidak ingin bangun lagi. Setelah Erwin selesai berlatih bela diri di halaman, sekalipun mereka masih belum bangun, yang membuat Erwin mengurutkan kening dan sedikit kehabisan kata-kata. Dua orang ini benar-benar pemalas. Setelah bergumam, Erwin masuk ke dapur dan mulai memasak. Sebelum datang ke sini, Anita sudah memberinya sebuah catatan masak yang ditulis oleh tangan. Jadi dia hanya perlu ikuti langkah yang tertulis di sana. Kita coba buat ayam bumbu Bali dulu. Setelah Erwin membuka catatannya, dia menemukan resep dendeng balado. Dan kemudian mulai memasak sesuai dengan isi yang dicatat di sana. Sedangkan untuk bahan-bahan memasak, setelah Erwin tiba di sini tadi malam, dia sudah membeli banyak supermarket terdekat. Dan sekarang semuanya ada di dalam kulkas. Jadi Erwin bisa menggunakannya sesuka hati. Setelah sedikit usaha, dendeng balado dengan cepat siap dimasak. Lalu Erwin lanjut membuat babi guling, mie ayam, soto ayam, pork ribs, dan tempe penyet. Bahkan Erwin tidak percaya dirinya bisa memasak begitu banyak hidangan. Ternyata aku lumayan jago juga ya. Erwin tersenyum kecil, kemudian meletakkan semua hidangan tersebut ke atas meja satu persatu. Tapi begitu berbalik, dia menemukan bahwa Jocelyn dan Ameta yang masih memakai piyama sudah duduk di meja makan. Bahkan cuci muka saja belum. Kalian? Erwin sedikit terkejut. Hidung keduanya begitu tajam. Begitu selesai masak, mereka berdua langsung turun. Erwin, aku lapar, kata Ameta yang memakai piyama hitam sedikit transparan. Meskipun Ameta ini adalah Tante Jocelyn, tapi dia sebenarnya baru 32 tahun. Dan bahkan belum menikah. Namun dengan wajah cantik, tubuh bagus, dan latar belakang keluarganya yang kaya, sepertinya dia tidak akan tertarik dengan pria biasa di luar sana. Dan orang kaya di luar sana juga mungkin tidak tertarik dengannya karena faktor usianya. Sehingga dia terus-menerus menunda pernikahan. Jocelyn memakai gaun piyama merah muda lengan pendek. Tapi karena gaunnya sedikit terlalu pendek, hanya sampai lutut, jadi dua kaki putih mulusnya membuat Erwin sedikit terpana. Masih tunggu apa lagi?
cepat ambil peralatan makan. Ameta langsung mendesak Erwin yang sedikit terpana. Oh, setelah menjawab, Erwin berbalik dan pergi ke dapur untuk mengambil sumpit dan yang lainnya. Jocelyn dan Ameta tidak tahan dengan godaan makanan lezat ini, dan mereka memakannya tanpa menjaga image lagi. Erwin menggelengkan kepalanya tanpa mengatakan apa-apa. Apa yang akan difikirkan para penggemar Jocelyn kalau melihat idola mereka sedang makan tanpa jaga image sama sekali seperti ini? Erwin, kenapa masakanmu enak banget sih? Menurutku bahkan lebih enak dari yang pertama kali kamu datang ke rumah kami. Jocelyn memasukkan sayap ayam ke dalam mulutnya sambil berkata dengan samar. Ameta juga mengangguk, sepenuhnya setuju dengan apa yang dikatakan Jocelyn. Aku belajar secara profesional, makanya bisa enak. Erwin tersenyum ringan. Catatan memasak yang diberikan Anita sangat berguna, karena rasa masakannya ini jelas jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Tidak heran rasanya bisa seenak ini. Jocelyn dan Ameta jelas mempercayai kata-kata Erwin. Ini membuat Erwin sedikit tercengang, karena tak menyangka mereka berdua akan percaya begitu saja. Erwin, kenapa kamu gak jadi asisten sehari-hariku aja? Aku kasih 200 juta sebulan, gimana? Kamu cukup masak dan bersih-bersih tiap hari. Kalau aku ada konser, kamu jadi pengawal paruh waktuku. Jocelyn tiba-tiba punya ide seperti itu. Kalau Erwin bisa menemaninya, maka dia bisa menikmati masakan enak setiap hari. Tunggu, Jo. Kamu mau dia jadi asistenmu? Terlebih lagi kamu kasih gaji setinggi itu. Ameta semakin senang. Kalau Erwin ini ikut tinggal bersama mereka terus, mana mungkin dia bisa tahan. Erwin sedikit terkejut. Sepertinya Jocelyn ini sangat menyukai masakannya. Kurasa lo makan saja. Erwin menolak, karena dia datang untuk membatalkan pernikahan dengannya. Oke deh. Jocelyn sedikit kecewa, tetapi hidangan di atas meja tidak ketinggalan. Setelah setengah jam, mereka berdua akhirnya kenyang, dan tetap duduk sambil menikmati rasa kenyang tersebut. Ngomong-ngomong, siang nanti jangan makan terlalu banyak ya. Malam ini aku bakal bawa kalian ke Food Street di barat kota. Ada banyak makanan yang enak-enak di sana. Pasti ada yang belum pernah kalian coba. Kata Erwin saat tiba-tiba teringat dengan ini. Begitu suara itu keluar, mereka berdua terkejut. Kenapa nggak diingetin dari tadi? Ameta sudah kenyang saat ini. Tapi untungnya masih ada jeda waktu 5 atau 6 jam sebelum malam tiba. Jadi waktunya masih lumayan cukup untuk perutnya mencerna makanan. Malam nanti kita makan besar lagi. Ah, tidak. Aku harus sedikit jalan-jalan dulu. Aku sudah makan terlalu banyak, dan perutku jadi kembung. Jocelyn berdiri dari kursi dan berjalan bolak-balik di sekitar villa. Dan sepasang kaki putih mulus yang terus bergerak ini membuat Erwin sedikit tergoda. Tepatnya pukul 7 malam. Untuk benar-benar mengosongkan perut mereka, Jocelyn dan Ameta menunggu sampai pukul 7 sebelum memutuskan untuk pergi keluar makan. Agar tidak menarik perhatian paparazzi, mereka berdua memakai masker sebelum pergi. Tetapi memakai masker sekalipun, sosok Jocelyn tetap terlihat cantik. Para paparazzi mengenal mobil Jocelyn, jadi mereka hanya bisa naik mobil Erwin. Tetapi mereka terkejut saat melihat mobil yang dikendarai Erwin itu merek Ferrari yang harganya sangat mahal. Kamu punya Ferrari? Ameta bertanya dengan tak percaya. Ini mobil bosku, mana mungkin aku bisa punya uang buat beli Ferrari. Erwin mencari alasan untuk menutupi ini. Iya juga, mana mungkin kamu bisa beli Ferrari? Ameta sama sekali tidak percaya Erwin mampu membelinya. Setelah mereka masuk ke dalam mobil, mobil pun langsung melaju keluar dari komplek Villa Fancy Garden. Food Street di dekat bagian barat alun-alun kota Bandung, ada banyak kios yang menjual berbagai macam makanan ringan setiap malam. Semua jenis makanan lezat tersedia. Bahkan ada petugas dinas kesehatan profesional yang akan datang memeriksanya. Jadi makanan di sini cukup bersih. Seiring waktu, Food Street ini menjadi semakin terkenal di kota Bandung. Bahkan orang-orang lain juga terkadang suka datang makan di sini. Erwin membawa Jocelyn dan Ameta sampai ke Food Street.
dan melihat bahwa tempat ini sudah ramai, tetapi kebanyakan adalah anak muda. Wah, ramai sekali. Ada banyak makanan juga. Jocelyn sangat senang. Dia sudah lama ingin datang ke Food Street seperti ini. Tempat ini bagus, aku suka. Ameta meraih tangan Jocelyn dan langsung lari ke dalam. Pelan-pelan, di sini sangat ramai, jangan sampai tersesat. Erwin sedikit kehabisan kata-kata. Kedua orang ini begitu melihat makanan enak pasti melupakan segalanya. Erwin menggelengkan kepalanya tanpa daya dan segera mengejar mereka. Namun karena terlalu ramai, sosok mereka berdua tiba-tiba tak terlihat lagi dalam sekejap mata. Erwin sedikit cemas dan bergegas untuk mencari ke dalam. Namun setelah mencari lebih dari 10 menit, sosok mereka berdua masih belum terlihat. Telepon aja deh. Erwin hanya bisa menelpon mereka, tapi tidak ada yang menjawab telepon itu setelah berdering beberapa kali. Mungkin karena terlalu ramai, jadi sangat bising, dan suara telepon jadi tak terdengar. Cuma bisa terus cari lagi nih. Erwin sekarang hanya berharap Jocelyn tidak ketahuan. Kalau tidak, pasti bakal lebih ramai dan susah lewat. Setelah setengah jam, Erwin akhirnya menemukan mereka. Tetapi tampaknya mereka dalam masalah. Ada beberapa preman yang mengepung Jocelyn dan Ameta. Pergi! Ameta tidak tahan lagi dengan para preman ini. Kenapa galak-galak? Ayo, abang ajak jalan-jalan sama makan yang enak. Salah satu pemuda dengan rambut kuning, bertindik dan bertato di lengan terus-menerus mengganggu Jocelyn. Kalau masih nggak pergi, aku telepon polisi nih. Ameta berusaha untuk melindungi Jocelyn dan mengusir para preman itu. Bisa dibilang bahwa Jocelyn ini memang terlihat cantik juga saat memakai masker. Silahkan lapor aja kalau berani. Dek, kenapa pakai masker? Buka dong biar abang lihat wajahnya. Bersambung.